kronologi perang Uhud. Dan nanti kalau nanti rombongan sudah selesai kita akan geser ke sana. Tapi saya akan ceritakan dulu awalnya sambil kita menunggu ya. Pertama dulu kita sampaikan ini SD Hamzah bin Abdul Muthalib. Diambil dari nama sahabat Hamzah yang betul dia pernah ada yang wafat di perang Uhud ini. Dan tentu ceritanya sangat tragis karena beliau bukan cuma sekedar tapi juga akhirnya dikeluarkan. Kalau kita melihat peristiwanya, perang Uhud ini terjadinya kira-kira di pertengahan bulan Syawal tahunnya ketiga. Jadi kalau perang Badar itu bulan Ramadan tahun kedua, lalu 1 tahun 1 bulan sesudahnya ada perang ini. Jadi bulan Syawal tahunnya tahun ketiga. Nah, apa latar belakang perangnya? Orang Muslim membalas dendam karena mereka kalah di perang Badar. Mereka nggak terima. Mereka menyiapkan hampir sekitar 1 tahun, menyiapkan pasukan dan menyiapkan segala perlengkapan untuk menghadapi kaum muslimin di perang Uhud ini. Dan mereka menyiapkan pasukan dalam jumlah yang luar biasa besar, jumlahnya 3.000. Itu besar untuk perang saat itu ya. Sebelumnya kalau di perang Badar mereka 1.000, di perang Uhud 3.000. 3.000 itu kemudian pasukan yang menggunakan kuda itu sekitar 200-an. Kemudian pakai batu besi ada 700-an. Nah, selebihnya mereka pasukan kavaleri atau pasukan yang lainnya. Nah, jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka menghadirkan beberapa wanita dengan tujuan untuk memotivasi. Dan wanita ini posisinya di belakang pasukan. Tujuannya apa? Nanti mereka mau lari di medan pertempuran, malu masa kelihatan sama ibu-ibu. Nah, jumlah mereka berapa? Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 orang. Jelas ini jumlah kaum wanita yang berada di tempat kan sengaja di belakang untuk memberi semangat, ya, menyemangati pasukan. Ya. Nah, ini kemudian disiapkan dalam jumlah yang lumayan banyak, 3.000. Nah, saat itu mereka juga melibatkan beberapa kabilah, ya, kabilah yang ada yang kira-kira afiliasinya dengan orang-orang Quraisy. Mereka berangkat dan posisi kaum musyrikin saat ini dari arah sebelah sana. Dari arah sebelah sana. Sementara kaum muslimin yang ada saat itu akhirnya dari sebelah sini menghadapnya ke sini dan kemudian terus membentang ke sana sampai kemudian disisakan sebagian dari 50 pasukan di bukit para pemanah yang nanti kita lihat dari sini aja, kita nggak perlu bergeser ke sana dulu. Arahnya ke sana, arahnya ke sana. Kota Madinah arahnya sana. Jadi pasukan musyrikin datangnya dari sebelah sana. Nah, mereka sudah menyiapkan strategi. Mereka menyiapkan ada yang bagian sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Bagian sebelah kanan ada Khalid bin Walid, sebelah kiri ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ini pimpinan pasukannya dan ini semua orang tahu ini jago perang. Khalid bin Walid itu kalau memimpin pasukan hampir nggak pernah kalah. Baik ketika sebelum masuk Islam maupun sudah termasuk bangsa Romawi juga ketika berhadapan dengan kaum muslimin, pimpinan pasukannya Khalid bin Walid, mereka kelimpungan, mereka kesulitan berhadapan dengan strateginya Khalid bin Walid. Tapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin juga Khalid bin Walid juga yang berhasil melakukan manuver untuk bisa menguasai bukit para pemanah dan memukul kaum muslimin. Nah, kemudian di kaum muslimin berapa jumlah pasukannya? Awalnya 1.000. Ya, awalnya 1.000, berangkatnya dari kota Madinah. Jadi kota Madinah itu kotanya ke arah sebelah sana. Kemudian bergerak dan sebelum berangkat Nabi SAW ngajak rundingkan dengan para sahabat. Dia tawarkan gimana ini? Kita mau perang dalam kota, perang kota atau perang di luar kota? Di kota itu kita bicara Madinah di sana. Uhud itu berada di luar kota saat itu ya. Jadi yang dibayangkan sekarang ini kan kota Madinah sudah mengalami perluasan berkali-kali. Nah, ketika itu pasukan
yang berada di dalam kota Madinah diajak rundingan. Nabi SAW sendiri punya usulan, beliau lebih memilih perang dalam kota. Termasuk pimpinan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul juga memilih ayo kita perang dalam kota aja. Apa keuntungannya perang dalam kota? Pertama, kita lebih menguasai medan. Terus yang kedua, bisa melibatkan semua potensi. Kan termasuk ketika perang dalam kota, ibu-ibu bisa dilibatkan. Terlibatnya dalam bentuk apa saja, yaitu nanti teknisnya. Tapi semua bisa terlibat, termasuk anak-anak pun bisa dilibatkan. Kalau itu perang dalam kota. Kan kalau kita berada di kota kita sendiri atau kampung kita sendiri, kita menguasai sampai negara itu menguasai. Maka kalau mereka masuk, bisa saja gang itu terlihat terbuka, tapi kemudian ada jebakan-jebakan tertentu. Nah, tetapi beberapa orang dari Ansor yang baru masuk Islam dan sebagian anak muda, mereka mengusulkan kita perangnya di luar kota. Kalau bahasa anak muda sekarang, masa kita waktu di jahiliyah aja kalau berkumpul itu kita keluar, kemudian kalau kita masuk Islam kita perangnya cuma dalam kota. Darah muda. Iya, darah muda. Saya merasa bahwa ini bukan tempatnya kita berperang dengan strategi begitu. Kita berperang, ayo berperang keluar. Nah, begitu sudah diputuskan dan ternyata mayoritas mengusulkan perang di luar kota Madinah, di Uhud. Akhirnya apa yang dilakukan? Nabi SAW lalu kemudian memakai baju besinya. Beliau menggunakan baju besi, lalu kemudian beliau mulai bersiap-siap. Begitu yang Nabi SAW menggunakan baju besi, sebagian sahabat yang tadi muda-muda merasa nggak enak, kita nggak enak itu. Nabi SAW sampai sudah persiapan seperti itu, lalu minta kepada sahabat Hamzah, tolong sampaikan kepada Nabi SAW, yang kita ya kami ngalah dengan usulan kami semula dan nggak usah berperang seperti itu. Tapi kemudian Nabi SAW menyatakan tidak layak bagi seorang Rasul kalau sudah pakai baju besi atau kemudian menyiapkan senjata, melainkan pasti sudah harus saatnya yang bertempur sampai dengan selesai. Aja dari layar berkembang, ya pantang. Ya pantang, masa kita sudah siap lalu berhenti gitu. Ayo kita berangkat. Akhirnya berangkat. Nah, awalnya yang berangkat 1.000, tetapi orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul baru perjalanan sampai namanya Saud. Itu sekarang Mal'ab Bata'alib ke Madinah. Jadi dari sini jaraknya ya sampai 3 kilo. Bayangkan dari kota Madinah ini sampai sini hanya cuma sekitar 6-7 kilo. Orang munafik baru berjalan sekitar 3 kilo sedikit, lebih sedikit. Itu mereka di tengah jalan kemudian mundur. Itu pelajaran berharga bagi kita. Orang munafik itu tidak bisa kalau untuk kepentingan perjuangan. Maka hati-hati kalau dalam perjuangan kemudian ada di tengah-tengah kita ada orang munafik. Kalau itu urusan perjuangan kan cuma 3,5 kilometer saja, itu sudah mundur. Ini perjalanan yang cuma 5 atau 7 kilometer, kan jaraknya dekat sekali. Kalau perjalanannya lebih jauh kan tentu mereka lebih. Nah, kemudian ketika berangkat mereka mundur, ada sahabat yang mengingatkan kepada orang-orang munafikin ini dan mengingatkan supaya jangan berkhianat. Karena ini terus terang memberatkan. Kita bisa bayangkan kalau kita sekarang rombongan, terus tiba-tiba di tengah jalan pulang-pulang, ngomong pulang itu aja kan sudah mengganggu yang mau berangkat. Yang mau meneruskan sudah terganggu. Dan ada beberapa kabilah yang sempat mau berhenti. Lalu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada 2 kelompok yang Allah abadikan dalam Al-Quran sampai ansar salah, hampir gagal. Karena hampir ikut dengan rombongan munafikin. Alhamdulillah mereka kemudian dikuatkan lagi, semangati. Tapi bisa bayangkan dari 1.000 kemudian 300. Jadi angkanya 30%. Ya sempat ada yang tanya, lah ini kalau begitu di zaman Nabi SAW munafikinnya 30%, kalau di Indonesia berapa persen? 79% kali ya. Ini kan berat ya, perjuangan. Bayangkan ini di zaman Nabi SAW, kemudian generasinya, ini generasi sahabat yang bukan generasi kaleng-kaleng.
relasinya kualitasnya dengan bagus itu cuma 30%. Angkanya besar sekali. Besar sekali dan pasti mengaruhi ya. Sebagai pasukan ada yang sempat hampir mundur. Nah, itu yang kemudian terjadi. Kemudian lalu Nabi SAW tetap bergerak. Nah, ketika Nabi SAW berada di tenda sebelum berangkat, beliau sempat menyeleksi pasukan yang mau ikut berangkat. Ada beberapa sahabat, sekitar 14 sahabat yang ingin berperang karena usianya baru 19 tahun atau baru 15 tahun. Misalnya ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia karena masih muda dan yang belum balik. Dan dari situ para ulama menyimpulkan bahwa tanda balik itu ada tanda-tanda yang dikenal. Kalau perempuan datang bulan, kalau laki-laki mimpi, kemudian rambutnya tumbuh kemaluan, kalau tanda itu keluar, maka batasnya adalah 15 tahun. Kalau 15 tahun, maka mereka jatuh balik. 14 tahun belum. Nah, mereka yang belum ini ketika tidak diizinkan dan jumlahnya ada 14 anak, mereka sebenarnya keberatan. Tapi memang ini keputusan pimpinan yang akhirnya mereka. Nah, di situ Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ketaatan pada pimpinan ketika dalam peperangan, karena itu penting. Nah, tetapi ada sahabat yang diizinkan karena dia ambil anak, diizinkan untuk ikut berperang, tetapi ketika melihat bahwa sahabat ini diizinkan, ada sahabat yang lain, sahabat Rafiq bilang, nanti lagi diizinkan, kok saya nggak diizinkan? Malah kalau saya berkelahi itu saya ngalahkan dia. Lalu Nabi SAW bilang katanya, ya ini coba dulu. Kalau bisa ngalahkan, diizinkan, ternyata berhasil. Hanya dulu diizinkan. Tapi memang itu mana, lagi karena bisa ngalahkan. Ini kan berarti dia bisa diandalkan. Nah, kenapa mana itu penting? Ini ada Maijen jadi beliau ini seorang Maijen ahli militer, tapi juga banyak menelaah sejarah, melakukan penelitian. Satu yang diteliti adalah ketika berada di para pemanah itu, lalu dia tanya berapa jarak tempuhnya panah. Kenapa kok ada area yang dikosongkan? Ternyata apa? Ternyata jarak tempuh panah itu lebih dari 100 meter. Lebih dari 100 meter itu dikosongkan, itu karena memang masih terjangkau oleh panah. Sampai ada yang mengatakan jaraknya ada sahabat yang bisa sampai 300 meter. Itu kemampuan panah yang luar biasa. Sayangnya museumnya, kita merencanakan untuk menunjuki sana, dia museumnya itu tuh. Sikatul Hadid itu sudah kita agendakan, tapi sekarang ini renovasi, jadi kan takut. Kemudian replika panahnya itu sampai sekarang masih ada. Kalau kemampuan panahnya luar biasa. Nah, singkat cerita, lalu kemudian 14 sahabat yang masih anak-anak tidak diizinkan, lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain ya semuanya diizinkan. Nah, kemudian akhirnya mulai berangkat dan perjalanan sampai dengan kemudian kaum muslimin dibagi. Tentu ada pimpinan pasukan Nabi SAW, kemudian ada tiga yang membawa bendera. Ada suatu bendera itu ada bendera dalam perang, ada dua istilah, ada royah, bendera yang paling besar, kemudian ada nama liwa. Liwanya ada 3. Liwa yang satu di benderanya Muhajirin, liwa yang satu kaum Aus, dan tiga kaum Khazraj. Tiga-tiganya ini masing-masing ada yang pegang benderanya. Termasuk salah satu di antaranya adalah yang pegang benderanya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Yang saat itu Mus'ab bin Umair memegang bendera itu, dan orang-orang muslimin nyangka betul karena kalau berhasil menyerang Mus'ab bin Umair, kemudian benderanya jatuh, kan bisa menunjukkan bahwa kaum muslimin berada pada posisi lemah. Di awal peperangan kaum muslimin berhasil memerangi kaum musyrikin yang jumlahnya bukan cuma 3 kali lipat, jadi 700 lawan 3.000, bukan 1.000 lawan 3.000. Itu berhasil semua pemegang bendera orang musyrik itu dipukul habis.
mereka mundur semua. Tapi Khalid bin Walid punya strategi. Dia lihat kayaknya satu kunci kekuatannya kaum muslimin adalah bukitnya para pemanah. Lalu mereka mundur dengan supaya orang-orang yang berada di bukit para pemanah turun. Tapi ternyata kita punya strategi untuk turun, kemudian mereka bisa menguasai bukit para pemanah. Nabi SAW sudah berpesan, pokoknya jangan ada di antara kalian yang turun dalam kondisi apapun, sampai meskipun burung makan sampai jangan ada yang turun sampai kami mengutus orang pada kalian dan berkalian sebagian yang turun. Nah, sebagian yang turun inilah yang mungkin mengurangi jumlah pasukan kaum muslimin yang ada di atas dan akhirnya berhasil dikuasai. Begitu dikuasai, kemudian serangan dari dua arah. Muslimin yang tadinya mundur ke belakang balik lagi. Mungkin para pemanah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kaum muslimin hanya dikuasai oleh Walid dan pasukannya, sehingga serangan dari dua arah. Akhirnya mereka mundur, dan kemudian yang terlihat di sebelah sana itu ada yang di pagar kota itu juga tempat di mana para syuhada Uhud dimakamkan. Dan mereka berserangan luar biasa, sebagian wafat di situ. Tentu cara wafatnya beragam. Kalau Mus'ab bin Umair dari tangan kanan, ketika ditebas tangannya kanan, beliau pegang tangan kirinya. Kemudian ketika ditebas lagi tangan kanan dan tangan kirinya, beliau pegang tangan kanan dan tangan kirinya. Lalu kemudian sampai ditutup dadanya dan tidak jadi wafat. Dan Mus'ab bin Umair nanti kita ceritakan di kita saja. Bagaimana Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang dulunya dari keluarga sangat kaya raya, dan saking kayanya bukan cuma pakaian tapi minyak wanginya khas. Jadi kalau kita lagi berdiri seperti ini, tiba-tiba kita mencium minyak wangi khusus. Ya. Nah, kita insert sini. Saya gambarkan singkat, nanti selanjutnya kita kembali ke mesin. Ya, ini adalah kota Madinah. Kota Madinah, kaum muslimin berangkat dari sini, dan yang berangkat ini, bisa lihat ini warnanya hijau, berangkatnya sebelah kanan, yaitu muslimin. Ini pasukan kaum muslimin. Ini berangkat dari kota Madinah, tadi di tempat namanya Shaul. Kemudian kalau sekarang namanya sebagian ahli sejarah menyebutnya sekarang itu Mal'ab Ta'lib di Madinah Nabawiyah. Ada jadi semacam stadion ya, atau gor gitu. Nah, kemudian di sini mereka mundur, dan sebelah kaum munafikin yang mundur ada 300 dari 1000. Berarti sisanya yang berangkat hanya 700. Nah, 700 ini sampai di Uhud. Ada namanya yang ini Jabal Rumah. Rumah itu artinya para pemanah. Jadi kata Romi, jamaknya rumah. Para pemanah. Dan ini jumlahnya 50. Sisanya mereka di bawah. Mereka di bawah, dan di bawah pun Nabi SAW ngatur dengan strategi luar biasa. Ada sahabat yang dipasangnya cuma satu orang aja, tapi ada beberapa bagian sahabat yang dipasangnya sampai beberapa lapis. Kenapa? Karena kalau satu orang ini sudah cukup, nggak mungkin pasukan musuh sekuat apapun menghadapinya. Jadi saking hebatnya itu, pasukan musuh sehebat apapun cukup dihadapi satu orang. Jadi istilahnya dalam istilah perang di buku Sirah Nabawiyah 1 lawan 1000. Ya. Jadi sebagian mereka memang keahlian berperangnya itu berada pada level yang sangat tinggi, seperti Umar bin Khattab, Hamzah, Talha bin Ubaidillah, itu kan berada pada level itu. Di perang yang lain itu digambarkan bagaimana saking hebatnya orang sekelas Talha itu, kemudian Umar bin Khattab,
Jadi ketika masuk ke pasukan musuh yang mereka berkuda dan itu kaum muslimin yang masih muda, yang junior tuh disebut di sini. Terus melihat mereka masuk, lihat tentara itu berterbangan. Balik lagi ke depan, ngajak ayo masuk gitu. Dari belakang tadi. Tadi saya sudah masuk ke depan, masuk sampai belakang, dan mereka sudah lihat dari kepala berterbang. Ini padahal